Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak asuh binaan UPZ Semen Padang diberi penugasan. Pola binaan anak asuh UPZ Semen Padang adalah diberikan penugasan agar mereka memiliki keseimbangan antara kompetensi di bidang pendidikan di sekolah masing-masing sesuai dengan kapasitas spiritual dan karakternya. Adapun tugas yang diberikan adalah setor hafalan Al-Quran minimal 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza aqazallahu Musa wan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum wa la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa aqaztum ala zalikum isri. Nama saya Cynthia Flora, panggilan Flora, kelas 10 UPW, Sekolah SMK Negeri 2 Padang, jurusan Usaha Perjalanan Wisata, alamat tinggal Jalan Kota Baru nomor 12B. Setiap bulan sekali juga diberikan arahan-arahan dan materi-materi yang berkaitan dengan karakter mereka. Dalam melakukan pertemuan di setiap awal bulan, kepada mereka diberikan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan capacity building. Sebelum adanya COVID-19, kepada mereka dikumpulkan seperti di Gedung Serbaguna Semen Padang dan di Masjid Jabal Rahmah serta di sekitar area kantor UPZ Semen Padang. Sebelum COVID ini, biasanya anak kita itu kita kumpulkan, bisa saja di Gedung Serbaguna PT Semen Padang, bisa juga di Masjid Jabal Rahmah PT Semen Padang, bisa juga di sekitar area kantor kita ini. Di antara capacity building yang kita lakukan adalah dengan memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan ilmu tentang keagamaan, tentang ibadah, tentang tahfiz Quran, dan mereka juga kita wajibkan untuk murajaah setiap kali pertemuan. Dalam setiap pertemuan, terkadang pihak UPZ Semen Padang membawa narasumber. Pada saat COVID-19 memang pada anak asuh tidak dikumpulkan secara keseluruhan, tapi dikumpulkan per orang tua bimbingan. Dan dalam pertemuan-pertemuan bulanan itu juga kadang kita membawa narasumber dari eksternal kita. Misalkan untuk masalah kenakalan remaja dan narkoba itu kita bawa dari Polda Sumatera Barat misalnya. Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan mengenai perkembangan remaja kita bawa psikolog dan sebagainya. Demikian juga ustadz-ustadz yang lain dari eksternal kita bawa juga untuk capacity building dari anak-anak asuh kita ini. Nah, di saat COVID ini memang tidak lagi kita kumpulkan secara keseluruhan, tapi kita kumpulkan per orang tua bimbingan. Nah, mereka itu kita bawa ke sini, kita kumpulkan, bisa saja di ruangan kantor, bisa juga di area-area biar menyatu dengan alam. Nah, mereka ini tetap kita wajibkan untuk tahfiz Quran. Nah, di samping kita berikan pencerahan-pencerahan.
syukur kita kepada Allah, alhamdulillah, kepada seluruh anak asuh yang hadir pada hari ini. Kita dimudahkan oleh Allah kembali berkumpul dalam kondisi sehat dan dalam kondisi keimanan, insyaallah. Salat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Suri tauladan terbaik sepanjang masa. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada orang tua asuh kita, yaitunya Bapak Akmal, dan kepada Bapak dan kakak-kakak, adik-adik yang seperjuangan dengan saya. Untuk tidak memperpanjangkan kata-kata mukadimah, baiklah, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung, acara kedua pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari Rafael. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama yawaddul lazina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Selanjutnya yaitunya kata-kata mutiara yang akan disampaikan oleh saudari Ade. Baiklah, yang saya hormati Bapak Akmal selaku orang tua asuh dan kakak-kakak teman-teman yang teristimewa pada saat sekarang ini. Baiklah, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Namun tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya ini bukan motivasi untuk kawan-kawan, tapi juga untuk diri saya sendiri. Saya pernah membaca ada seorang ahli filosofis dari Yunani, yaitu Aristoteles, membagi manusia ke dalam 4 golongan. Menurut Aristoteles ada 4 golongan manusia. Yang pertama, manusia yang tidak tahu dengan ketidaktahuannya. Yang kedua, manusia yang tahu dengan ketidaktahuannya. Manusia yang tahu dengan ketahuannya. Dan manusia yang tidak tahu dengan ketahuannya. Yang pertama, manusia yang tidak tahu dengan ketidaktahuannya, yaitu golongan yang manusia yang tidak mempunyai ilmu, namun tidak berusaha untuk menggali ilmu yang tidak dimilikinya. Yang kedua, manusia yang tidak tahu dengan ketahuannya, yaitu manusia yang mempunyai banyak ilmu, namun tidak diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia tahu tentang sholat harus tepat waktu, harus disiplin, namun dia tidak mengamalkan dalam kehidupannya. Yang ketiga, manusia yang tahu dengan ketidaktahuannya, yaitu manusia yang tahu bahwa dia kurang dalam suatu ilmu, misalnya dia kurang dalam ilmu matematika, dia berusaha untuk bisa lebih menggali ilmu matematika sehingga dia bisa minimal setara lah dengan kawan-kawannya sehingga tidak tertinggal jauh dari kawan-kawannya. Yang keempat, manusia yang tahu dengan ketahuannya, yaitu manusia yang insya Allah akan masuk surga, yang diridhoi oleh Allah. Dia mempunyai ilmu dan diaplikasikannya dalam kehidupan dan dibagi dengan kawan-kawannya. Jadi ada 4 golongan manusia menurut Aristoteles. Baik, jadi dari penyampaian yang saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Semoga saya dan kita semua termasuk ke dalam manusia yang tahu dengan ketahuannya, atau
manusia yang tahu dengan ketidaktahuannya, namun berusaha untuk menggali ilmu lebih dalam sehingga kita dapat mempunyai ilmu yang kita tahu kalau kita kurang di ilmu tersebut. Selanjutnya yaitu arahan dari Bapak kita, yaitunya Bapak Akmal, kepada Bapak dipersilakan. Baik, kepada Ananda semua, terutama yang 3 orang tadi diberikan penugasan untuk membuka acara, ya, dan kita semua yang hadir pada hari ini. Sampailah kita kepada sesi untuk pengarahan dari orang tua asuh. Saya ingin memberikan ingatan, tazkirah kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka pesan ini menjadi sebuah landasan bagi kita untuk menjadi arahan, nasihat untuk kita semua, terutama bagi Ananda Suma selaku anak asuh kita di UPZ Semen Padang. Hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, Ananda semua yang sudah memilih untuk menempuh jalur pendidikan, baik itu nanti dalam bentuk pendidikan yang akan langsung menyerap ke dunia kerja, atau mungkin melanjutkan ke dunia akademisi. Kita tidak tahu, mana tahu nanti setelah ini Ananda bisa dapat beasiswa untuk S2 bagi mereka yang sudah S1, atau juga nanti yang ada yang di SMK, di STM langsung diserap ke dunia kerja. Maka ini menjadi penting terkait dengan karakter kepemimpinan. Karena 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, negara ini butuh yang namanya pergantian kepemimpinan. Nah, kita berharap jiwa-jiwa kepemimpinan ini mampu kita pupuk dari sekarang, mampu kita hadirkan dalam diri kita masing-masing, sehingga siapapun di antara kita, ya, kita tidak tahu nih siapa yang punya peluang. Bisa jadi di sini ada yang bisa jadi menteri 20 tahun ke depan, jadi gubernur, jadi bupati, atau mungkin jadi camat, atau setidaknya ibunya camat gitu, ya, istrinya dari camat, bisa jadi. Maka tentu hal-hal yang bersifat dengan karakter kepemimpinan harus kita latih mulai hari ini. Apa saja yang perlu kita siapkan terkait dengan kepemimpinan? Yang pertama, melatih karakter dasar kepemimpinan. Itu yang pertama. Contohnya apa? Mereka yang memiliki karakter dasar kepemimpinan mampu memiliki target dalam hidupnya. Bagi Ananda yang hari ini mungkin sudah masuk semester 4, semester 5, maka makin diketatkan disiplin kita agar jangan sampai teledor melewati dari waktu akademis secara normal. Ya, sejatinya seorang mahasiswa S1 tentu menyelesaikan di 4 tahun setengah, ya, atau 4 tahun. Nah, kalau bisa memang bisa cum laude bagus. Ya, begitu juga yang tingkat SMA dan SMP. Hari ini tidak ada alasan kita bermasalah secara keuangan karena beasiswa sudah didapatkan. Maka yang seperti yang disampaikan tadi oleh Ananda Ade tadi, yang paling penting itu bagaimana kita melawan kemalasan. Maka jadikanlah momen-momen hari ini momen untuk mencapai target-target yang sudah kita buat. Karena salah satu karakter dasar kepemimpinan seseorang, dia mampu menetapkan tujuan atau target dalam hidupnya. Adapun anak asuh ini adalah mereka yang berasal dari kalangan ekonomi yang kurang mampu yang berada di sekitar perusahaan dan kota Padang umumnya. Mereka itu kita rekrut dari para keluarga-keluarga yang kurang mampu, kemudian kita kumpulkan, kita cek, tetapi dengan persyaratan mereka adalah anak-anak yang memiliki kemauan tinggi, mereka anak-anak yang mau. Prestasi itu belakangan. Yang penting bagi kita adalah mereka yang mau untuk merubah hidupnya, untuk menuntut ilmu, memiliki kemauan yang tinggi. Nah, ini hal penting. Dan jika ada mereka yang berprestasi, maka itu adalah satu nilai tambah bagi kita. Nah, inilah yang kita lakukan di UPZ Basnas Semen Padang. Sejak tahun 1995 sudah banyak anak-anak yang dibina, bahkan sudah mencapai ribuan jumlahnya, dan mereka yang sudah menamatkan pendidikan telah banyak yang sukses seperti yang menjadi pegawai negeri,
menjadi TNI dan polisi, dan ada juga bekerja di perusahaan swasta dan bekerja di PT Semen Padang, bahkan sudah ada yang menjadi kontraktor di PT Semen Padang. Saat ini, jumlah anak asuh UPZ Semen Padang berjumlah sebanyak 200 orang, terdiri dari SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Mereka mendapatkan beasiswa SMP sebesar Rp100.000 sampai dengan Rp150.000, untuk siswa SMA Rp150 hingga Rp200.000, untuk mahasiswa sebesar Rp250.000 hingga Rp300.000. Bagi mahasiswa juga diberikan uang tambahan seperti membayar uang kuliah sebesar separuh dari biaya uang kuliah per semester. Mereka sudah tersebar, dan alhamdulillah di antara mereka sudah ada yang sukses, baik menjadi ASN, itu pegawai negeri, menjadi abdi negara seperti TNI dan polisi. Bahkan ada mereka yang bekerja juga di Semen Padang, diterima di Semen Padang ini, dan juga ada yang jadi kontraktor malahan di Semen Padang ini. Alhamdulillah. Dan kepada mereka tetap kita ingatkan untuk membayarkan zakatnya, karena kita yakin bahwa zakat itu akan mampu mencerdaskan, sehingga insya Allah akan bisa juga menjadi solusi dari permasalahan hidup mereka. Program pendidikan merupakan salah satu program kerja UPZ Semen Padang yang dilakukan. Dari 5 program besar UPZ Semen Padang itu, satu diantaranya adalah bidang pendidikan. Biasa kita sebut di pengelolaan zakat di Semen Padang ini adalah dengan peduli pendidikan. Di antara kegiatan-kegiatan kita itu adalah seperti yang kita saksikan tadi, yaitu penyerahan beasiswa bulanan atau beasiswa rutin untuk anak-anak bimbing. Kita biasa menyebut para penerima beasiswa itu, beasiswa tetap kita itu dengan anak bimbingan. Tim UPZ Semen Padang melaporkan.